Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhtar Subandi dari kelas 1E. Di sini saya akan memenuhi tugas hukum dan HAM, yaitu perbedaan antara pengadilan HAM di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan International Criminal Court. Yang pertama adalah latar belakang pengadilan HAM. Pasca runtuhnya kekuasaan rejim otoriter Orde Baru dan masuknya reformasi menjadikan semakin meningkatnya tuntutan terhadap penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang terjadi dan adanya perubahan di tataran instrumental untuk mendorong penegakan hukum dan penghormatan atas hak asasi manusia. Salah satu instrumen penting yang lahir dalam masa reformasi ini adalah munculnya mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia atau Pengadilan HAM. Lahirnya mekanisme Pengadilan HAM dipercepat dengan desakan dari Komisi Tinggi HAM PBB tahun 1999. Akibat dari adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat di Timur Timur selama proses jajak pendapat tahun 1999, desakan tersebut mendorong pemerintah Indonesia di bawah Presiden Habibie menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999 yang diumumkan Presiden pada tanggal 8 Oktober 1999, 3 hari menjelang pidato pertanggungjawaban di MPR. Terbitnya Perpu ini setidaknya menunjukkan kepada dunia internasional adanya kemauan pemerintah Indonesia untuk membentuk pengadilan HAM di tingkat domestik. Namun, kehadiran Perpu ini ditolak oleh DPR dalam sidang paripurna di bulan Maret 2000 karena dianggap secara konstitusional tidak memiliki alasan kuat berkaitan dengan kegentingan yang memaksa. Kemudian International Criminal Court, latar belakangnya adalah kasus pelanggaran terhadap hilangnya hak dasar individu merupakan sebuah fenomena yang masih banyak berlangsung di berbagai negara di dunia. Bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan dapat berupa dalam berbagai bentuk, seperti penindasan terhadap suatu etnis, pemerkosaan terhadap perempuan dan anak di bawah umur, genosida, aksi terorisme yang menewaskan warga sipil, dan juga diskriminasi atas suatu kelompok manusia yang menghilangkan hak untuk mendapatkan kebebasan dan hidup dalam rasa aman. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik dari individu, kelompok, atau dari penguasa negara tersebut. Warga sipil seringkali menjadi korban atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Sekelompok orang tersebut menyerang warga sipil didasarkan oleh sebuah motif. Adapun berbagai motif yang menjadi alasan penyerangan yang dilakukan sekelompok orang, di antaranya adalah motif sosial, ekonomi, terorisme, etnis, ataupun motif untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan. Kelompok pemberontakan tersebut seringkali bersikap destruktif yang menyebabkan timbulnya suatu konflik yang merugikan warga sipil yang menjadi korban atas tindakan yang dilakukan. Kejahatan kemanusiaan merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Dijelaskan dalam Statuta Roma pasal 7, kejahatan kemanusiaan atau crimes against humanity adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari sebuah penyebarluasan atau penyerangan langsung yang ditunjukkan terhadap penduduk sipil secara sistematis dengan pengetahuan penyerangan. Tindak kejahatan kemanusiaan yang menghilangkan hak-hak asasi manusia tidak dapat dibiarkan berlangsung dan harus dihentikan. Korban kejahatan kemanusiaan memiliki hak untuk melaporkan tindak kejahatan tersebut kepada lembaga yang berwenang untuk melindungi korban pelanggaran HAM dan memiliki tujuan untuk menegakkan HAM atas setiap individu di dunia. Negara yang tidak sanggup atau tidak bersedia menyelesaikan konflik HAM di negaranya dapat mengajukan diri untuk meminta bantuan dari organisasi internasional untuk menyelesaikan permasalahan HAM di negaranya. Lembaga internasional yang memiliki peranan untuk mengatasi kasus pelanggaran HAM berat di dunia adalah International Criminal Court atau ICC. ICC ini atau Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan tetap dan independen yang melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional seperti kejahatan perang,
kejahatan kemanusiaan, pembunuhan, dan tindakan agresi. Kemudian yurisdiksi pengadilan HAM. Pengadilan HAM di Indonesia memiliki yurisdiksi terbatas, terutama untuk kasus-kasus yang terjadi di wilayah Indonesia dan melibatkan warga negara Indonesia. Yurisdiksi secara tradisional, para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan diperlakukan seperti para bajak laut sebagai hostis humani generis atau musuh umat manusia, dan semua negara, termasuk negara mereka, bisa menghukum mereka melalui pengadilan domestiknya. Dengan ketiadaan traktat yang memuat prinsip aut dadere, aut judiciae atau mengekstradisi atau mengadili, yurisdiksi universal ini sebenarnya bersifat memungkinkan dan bukan memaksa. Namun seperti dicatat di muka, beberapa pakar menganggap bahwa hukum kebiasaan internasional tidak hanya mengizinkan pengadilan terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, namun mewajibkan pengadilan terhadap mereka, dan sebaliknya, melarang pemberian amnesti bagi orang-orang tersebut. Dalam konteks inilah kita bicara mengenai hubungan antara pengadilan nasional dan internasional dalam mengadili kejahatan-kejahatan serius tersebut. Kehadiran pengadilan hak asasi manusia pada suatu negara atau di tingkat nasional seperti yang terdapat di Indonesia dengan Undang-Undang Pengadilan HAM dapat dipandang sebagai usaha untuk memenuhi kewajiban internasional yang digambarkan di atas. Dengan menyediakan mekanisme remedi yang efektif di tingkat nasional, apakah dalam bentuk menghadirkan pengadilan hak asasi manusia secara khusus, negara tersebut dapat dipandang menunjukkan keseriusannya dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia di dalam negerinya. Kemudian yurisdiksi internasional, criminal court. Adapun yurisdiksi ICC terbagi ke dalam 4 jenis sebagai berikut. Pertama ada territorial jurisdiction, bahwa yurisdiksi ICC hanya berlaku dalam wilayah negara pihak. Yurisdiksi juga diperluas bagi kapal atau pesawat terbang yang terdaftar di negara pihak dan dalam wilayah bukan negara pihak yang mengakui yurisdiksi ICC berdasarkan deklarasi ad hoc. Yang kedua ada material jurisdiction, bahwa kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC terdiri dari kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi, dan genosida. Kemudian yang ketiga ada temporal jurisdiction atau ratione temporis, bahwa ICC baru memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang diatur dalam setelah Statuta Roma berlaku atau diratifikasi. Kemudian ada personal jurisdiction atau ratione personae, bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas orang atau natural person, di mana pelaku kejahatan dalam yurisdiksi ICC harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu atau individual criminal responsibility, termasuk penjabat pemerintahan, komandan militer maupun atasan sipil. Kemudian prinsip pengadilan HAM. Prinsip pengadilan HAM di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Prinsip-prinsip pengadilan HAM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip seperti independensi, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Pengadilan HAM bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM, menegakkan hukum, dan memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Mobil Interface Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur prinsip-prinsip pengadilan HAM di Indonesia, termasuk independensi, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Ini bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM, menegakkan hukum, dan memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian prinsip International Criminal Court atau prinsip ICC. Dalam penerapan yurisdiksi ICC pada suatu negara, terdapat prinsip yang paling fundamental, yakni ICC harus merupakan komplementer atau pelengkap dari yurisdiksi pidana nasional suatu negara. Complementary principle. Fungsi ICC bukanlah untuk menggantikan fungsi sistem hukum nasional suatu negara. Namun, ICC merupakan mekanisme pelengkap bagi negara ketika negara menunjukkan ketidakmauan atau unwillingness atau ketidakmampuan atau inability untuk menghukum pelaku kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC. Selanjutnya, Statuta Roma menegaskan bahwa pengadilan nasional yang merupakan kedaulatan suatu negara tidak dapat dikontrol oleh ICC.
Prinsip komplementer berlaku juga terhadap negara yang bukan merupakan negara pihak, akan tetapi memberikan pernyataan pengakuannya atas yurisdiksi ICC. Dengan demikian, ICC merupakan the last resort. Dalam hal ini, merupakan jaminan bahwa ICC bertujuan untuk mengefektifkan sistem pengadilan pidana nasional suatu negara. Kemudian, proses beracara dalam persidangan pengadilan HAM dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Penyelidik dalam penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat adalah Komisi Nasional atau Komnas HAM. Komnas HAM dalam melaksanakan tugas penyelidikan dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas anggota Komnas HAM dan unsur masyarakat. Pasal 18, Tim Penyelidik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disebut Komisi Penyelidikan Pelanggaran atau KPP Hak Asasi Manusia yang dibentuk Komnas HAM untuk tiap kasus yang perlu dilakukan penyelidikan, proses yang harus dilalui dalam penegakan hukumnya. Contoh di dalam pelanggaran HAM berat adanya proses penahanan, proses penangkapan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang dilakukan oleh jaksa. Proses acara pemeriksaan dan di pengadilan HAM dan di pelaksanaan putusan pengadilan HAM atau eksekusi putusan adalah berbeda dengan tindak pidana umum. Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat, maka diperlukan proses yang harus dilalui dalam melakukan penegakan hukum tersebut. Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan hak asasi manusia dalam kurun waktu paling lama 180 hari terhitung perkara dilimpahkan ke pengadilan hak asasi manusia. Pasal 31. Tata cara dan prosedur banding ke pengadilan tinggi hak asasi manusia, yaitu dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, maka perkara tersebut diberikan dan diputuskan dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan tinggi. Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksudkan dalam poin 1 di atas dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 orang yang terdiri atas 2 orang hakim pengadilan tinggi yang bersangkutan dan 3 orang hakim di pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam butir B di atas, sekurang-kurangnya 12 orang. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dan ayat 3 dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 juga berlaku bagi pengangkatan hakim ad hoc pada pengadilan tinggi. Pasal 32 tata cara dan prosedur kasasi ke Mahkamah Agung, yaitu dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 orang yang terdiri atas 2 orang hakim agung dan 3 orang hakim ad hoc. Jumlah hakim di Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud di poin 2 di atas, sekurang-kurangnya 3 orang hakim di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam poin 4 di atas diangkat untuk 1 kali masa jabatan selama 5 tahun. Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya, untuk International Criminal Court selama seluruh tahap persidangan atau pra-peradilan persidangan dan banding, terdakwa mempunyai hak atas informasi dalam bahasa yang ia pahami sepenuhnya, sehingga persidangan ICC dilakukan dalam berbagai bahasa dengan tim penerjemah dan penerjemah yang bekerja. Hakim pra-peradilan mengeluarkan surat perintah penangkapan dan memastikan adanya cukup bukti sebelum suatu kasus dapat disidangkan. Sebelum suatu perkara disidangkan pada tahap pra-peradilan, terdakwa disebut sebagai tersangka. Setelah perkara itu dibawa ke pengadilan, karena pada saat itu tuntutan telah terbukti, maka terdakwa disebut sebagai terdakwa. Hakim pengadilan mendengarkan bukti-bukti dari jaksa, pembela, dan pengacara para korban.
memberikan putusan. Dan jika seseorang dinyatakan bersalah, hukuman dan keputusan mengenai reparasi. Hakim banding memberikan keputusan atas banding dari jaksa atau pembela. Apabila suatu perkara ditutup dengan adanya putusan bersalah, maka dapat dibuka kembali apabila jaksa mengajukan bukti-bukti baru. Kemudian hukum acara. Perbedaan dalam hukum acara antara pengadilan HAM di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan International Criminal Court atau ICC yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma pada tahun 1998 mencakup beberapa aspek utama. Berikut adalah beberapa perbedaan signifikan. Pertama ada yurisdiksi. Pertama, Indonesia, pengadilan HAM di Indonesia memiliki yurisdiksi terbatas, terutama untuk kasus-kasus yang terjadi di wilayah Indonesia dan melibatkan warga negara Indonesia. Kemudian untuk ICC memiliki yurisdiksi universal yang memungkinkan pengadilan tersebut menangani kasus yang melibatkan warga negara dari negara-negara pihak atau kasus yang terjadi di wilayah negara-negara pihak. Terlepas dari kejadian kejahatan. 2. Kekebalan penjahat pemerintah. Untuk Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan kekebalan kepada kepala negara atau pejabat pemerintah tertentu, kecuali jika mereka sudah diadili di Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bersalah. Kemudian untuk ICC, Statuta Roma ICC menegaskan bahwa tidak ada kekebalan bagi siapapun, termasuk kepala negara atau pejabat pemerintah, dari penuntutan atas kejahatan pidana internasional yang diakui secara universal. Kemudian hakim dan struktur pengadilan. Di Indonesia, pengadilan HAM di Indonesia memiliki hakim yang biasanya berasal dari sistem peradilan nasional dan mengikuti prosedur hukum nasional. Kemudian untuk ICC memiliki hakim internasional yang bersifat independen dan tidak berasal dari negara tertentu. Hakim-hakim ini dipilih oleh konferensi pihak negara-negara anggota ICC. Kemudian, proses pembentukan dan pemeriksaan awal. Di Indonesia, proses pemeriksaan awal di peradilan HAM diawali oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Sebelum kasus diajukan ke pengadilan. Kemudian untuk ICC memiliki proses pemeriksaan awal pada kantor jaksa penuntut yang memutuskan apakah akan mengejar suatu kasus. Kemudian pelindungan saksi dan korban. Di Indonesia, pengadilan HAM di Indonesia memberikan perhatian pada perlindungan saksi dan korban. Tetapi, tingkat perlindungan mungkin bervariasi. Untuk ICC menempatkan perhatian khusus pada perlindungan saksi dan korban dan memiliki mekanisme khusus untuk memastikan keamanan mereka. Kemudian hukumnya diterapkan. Di Indonesia, pengadilan HAM di Indonesia beroperasi di bawah hukum nasional Indonesia. Untuk ICC beroperasi di bawah hukum pidana internasional dan menerapkan prinsip-prinsip yang diakui secara universal. 7. Kerjasama internasional ini. Untuk Indonesia, pengadilan HAM di Indonesia dapat bekerja sama dengan entitas internasional, tetapi kerjasama ini mungkin tidak seperti kerjasama yang terjadi di ICC. Untuk di ICC sendiri, ICC mendorong kerjasama internasional dan memiliki kewenangan untuk meminta kerjasama dari negara-negara anggota dan organisasi internasional. Untuk yang ke-8 adalah status dan independensi pengadilan. Di Indonesia sendiri, pengadilan HAM di Indonesia mungkin rentan terhadap pengaruh politik atau kepentingan tertentu. Kemudian untuk ICC dirancang untuk memiliki independensi dan imparsialitas yang lebih tinggi, dengan hakim yang diharapkan bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Perbedaan ini mencerminkan karakteristik dan prinsip masing-masing sistem peradilan dalam konteks hukum di Indonesia dan tingkat internasional. Penting untuk dicatat bahwa implementasi dan perkembangan hukum ini dapat bervariasi seiring waktu dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tugas hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.